Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari sembah Tuhan, Kau yang layak. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Ya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu, memuji nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Kau Allah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Terpuji nama-Mu, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Ya Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau Yesus yang layak ditinggikan, Kau Yesus yang layak diagungkan. Sebab Kau Tuhan, Raja, Kau Allah, ya Kau layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus layak, Kau yang layak, Kau yang layak,
Kau yang layak disembah. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita masuk dalam Daniel pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Raja Beltsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Beltsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Beltsyazar dan menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruangan perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamakan Beltsyazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawa Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberi makna
dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kebesaran, kemuliaan, keluhuran pada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahnya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada kelebu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah meminum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsim. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, kita melihat riwayat Daniel selanjutnya pada masa Raja Belsyazar, anak Raja Nebukadnezar. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Belsyazar, anak dari Raja Nebukadnezar, mengadakan pesta besar, mengundang 1000 undangan. Dalam pesta itu, dia menggunakan barang-barang jarahan dari bait suci sebagai alat pesta dan meninggi-ninggikan dewa-dewa mereka. Maka Allah menyatakan hukuman atas Babel melalui sebuah tangan yang menuliskan kalimat penghakiman di dinding istana. Raja Belsyazar begitu ketakutan melihat tangan yang menulis di dinding itu, sehingga dia menjadi pucat. Dan atas saran permaisurinya, ia memanggil Daniel guna menjelaskan arti dan makna tulisan itu. Dipanggillah Daniel untuk membaca dan mengartikan tulisan itu, karena
Semua orang bijak di Babel tidak dapat membaca dan mengartikannya. Kepada Daniel ditawarkan hadiah jika mampu menerjemahkan tulisan itu. Namun rupanya Daniel menolak tawaran hadiah itu. Sebaliknya, sebelum ia membaca dan mengartikannya, Daniel malah mengingatkan Raja Belshazzar tentang apa yang Allah pernah lakukan atas Raja Nebukadnezar. Di pasal 4 sebelumnya ya. Daniel menegaskan tentang siapa penguasa sejati atas sejarah dan hidup manusia. Bila Raja Nebukadnezar saja direndahkan sedemikian rupa oleh Allah, ia juga mencoba mengingatkan Raja Belshazzar untuk tidak meninggikan diri. Setelah itu Daniel membaca dan mengartikan makna tulisan di dinding itu kepada Raja Belshazzar, yang isinya adalah bagaimana Allah akan mengakhiri kekuasaan Babel di tangan kerajaan Persia, orang Media dan Persia. Dan benar dikatakan di ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan kuasanya Allah mengakhiri kekuasaan Belshazzar yang sudah menghina Allah, mempergunakan perabot-perabot bait suci untuk pesta yang najis. Berakhirnya kekuasaan Babel bukan berarti Allah berhenti berkuasa atas sejarah dunia. Sejarah dan kebenaran Alkitab menegaskan bahwa sekalipun manusia dianugerahi berbagai kemampuan oleh Allah, manusia tetap tidak dapat mengendalikan dunia dan hidupnya sendiri. Dari renungan pagi hari ini, kita belajar bahwa hanya di dalam Kristus kita dapat menikmati jaminan masa depan yang pasti. Hanya Dia yang sanggup menyertai kita sampai kapanpun. Mari kita hidup di dalam Tuhan, dalam iman percaya Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus kita, dan mengandalkan Dia saja sebagai andalan kita menjalani hari demi sehari kita. Mari hidup berbakti, menghormati Tuhan, menjaga kekudusan namanya, rumahnya, dan hadiratnya. Maka bukan hukuman, tapi penyertaan yang nyata atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi kami belajar tentang kemahakuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan atas raja-raja di bumi, para pemimpin dunia. Demikian oleh sebab itu pagi ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, untuk Presiden Prabowo, wakilnya Pak Gibran, dan staf menterinya, kabinetnya. Tuhan, beri hikmat mereka menjalankan negara ini dengan baik. Dan beri takut akan Tuhan, supaya mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Berilah mereka petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan, dan sikap yang benar terhadap bait Allah, terhadap rumah Tuhan, terhadap umat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan tidak murka, sebaliknya menuntun, menyertai, memberkati tugas panggilan pekerjaan dari para pemimpin, sehingga bangsa ini boleh semakin hari semakin ada kemajuan. Berkati Indonesia dalam ketentraman, kedamaian, pertumbuhan ekonomi, dan kesatuan, sehingga dapat membangun dengan baik dan ada ketentraman. Kami juga berdoa untuk bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Tuhan, beri kemajuan, beri cuaca yang baik supaya dapat menanam, sehingga juga pada waktunya dapat menuai, sehingga terjadi ketahanan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini doa kami Tuhan, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang Engkau izinkan duduk saat ini di pemerintahan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami memberkati bangsa ini. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.